Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dengan bulan suci Ramadan yang penuh hikmah, penuh ampunan, penuh berkah, di mana kita setiap umat Islam diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, dan itu sudah tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnahnya. Baik, untuk saat ini kami hanya ingin sedikit menyampaikan terkait dengan investasi akhirat, di mana bulan Ramadan ini sangat mendukung kita untuk bisa lebih banyak lagi untuk berinvestasi akhirat. Tentu saja kita perlu ketahui bahwa investasi akhirat itu yang sangat kita nantikan ketika kita sudah berada di sisi Allah, seperti itu. Akan tetapi kita perlu ketahui apakah investasi akhirat di mana kita harus mempersiapkan di dunia ini dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh keikhlasan. Baiklah, rahimakumullah, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu termaktub dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. Nah, apakah investasi akhirat itu jenis-jenisnya? Yang pertama adalah investasi ilmu, di mana kita diberi kekuatan keilmuan yang kita dapat dari kecil hingga dewasa, bahkan hingga tua pada saat ini. Rahimakumullah, tentu saja kita berhak untuk menentukan ilmu apa yang harus kita terapkan di dunia ini agar kita dapat memperoleh kenikmatan di akhiratnya kelak. Selanjutnya yang kedua adalah investasi akhirat melalui profesi. Nah, ini semua pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa profesi itu kita tentukan ketika kita menentukan sebuah pekerjaan. Nah, pekerjaan itulah nantinya yang akan mendukung kita untuk bisa berinvestasi akhirat, di mana kita bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang lain dengan profesi kita, baik itu profesi guru, dokter, insinyur, ataupun wirausaha. Semua kegiatan profesi itu dapat mendukung investasi akhirat, bila mana kita meniatkan profesi tersebut sebagai pekerjaan yang selalu kita agungkan untuk bisa memperoleh hal-hal yang baik dan menjalankan kebaikan. Yang ketiga adalah keluarga yang bertakwa, di mana keluarga kita tentu saja baik dari suami, istri, anak, kakek, nenek, itu tentu saja merupakan investasi akhirat, di mana ketakwaan itu apabila muncul di hadapan kita, maka keluarga kita perlu kita ajak untuk selalu berbuat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnahnya. Kita sebagai orang tua tentulah harus membimbing anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang militan, yang mempunyai kader, mempunyai kenikmatan, mempunyai kemampuan untuk selalu berbuat kebaikan. Selanjutnya yaitu terkait dengan investasi kesehatan, di mana kita harus berusaha untuk menjaga kesehatan kita, kebugaran kita, kenikmatan kita, untuk selalu apa? Agar kita dapat menjalankan rutinitas kehidupan ini dengan lebih seksama. Kesehatan jasmani dan rohani adalah salah satu bentuk investasi akhirat yang juga bisa kita lakukan. Tanpa kesehatan, kita tidak dapat menjalankan kehidupan ini dengan baik. Nah, selain itu, rahimakumullah, jangan mengotori atau merusak organ tubuh kita dengan makanan-makanan yang tidak baik atau makanan-makanan yang dilarang oleh Allah. Selanjutnya yang kelima adalah investasi waktu untuk beribadah. Nah, kesempatan di bulan Ramadan ini kita meningkatkan ibadah kita untuk lebih bertakwa kepada Allah dan menjalankan semua tuntunan-tuntunan Allah, baik itu dalam ajaran dalam Al-Quran ataupun As-Sunnahnya.
seperti itu. Akan tetapi rahimakumullah, tentu saja apabila kita semakin dekat ke ujungnya atau ke hadirat Allah nantinya, tentu kita mempunyai kegiatan yang harus kita mampukan pada penilaian pahala dan manfaat sudah seharusnya kita lakukan setiap saat, yaitu dengan apa? Dengan keikhlasan, dengan kekhusyukan ibadah kita. Selanjutnya yang keenam adalah investasi waktu untuk masyarakat. Nah, ibu-ibu Aisyah yang rahimakumullah, tentu saja dengan kita bergerak sebagai perempuan berkemajuan, tentu saja kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk masyarakat, untuk bergerak dan berpadu badan untuk kemaslahatan umat. Yang ketujuh adalah investasi harta dan sedekah. Nah, ini apalagi di bulan Ramadan. Ayo, mari kita tingkatkan sedekah kita. Harta kita bukan milik kita sendiri, akan tetapi tentu saja harta kita ada hak juga untuk orang lain. Yang kedelapan adalah yang terakhir, investasi akhirat dan wakaf, dimana apabila kita mempunyai kelebihan rezeki, marilah kita berbagi kepada umat yang lain, berbagi kepada masyarakat sekitar, sehingga bermanfaat untuk kita semua. Harta benda kita tidak akan kekal abadi, akan tetapi kemajuan kita, umat yang ada di sekitar kita, hamba-hamba Allah yang lain itu sangat membutuhkan. Maka marilah kita ulurkan tangan kita yang kelak itu akan kita unduh sebagai investasi akhirat. Rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, marilah kita sebagai penggerak Aisyah untuk kemajuan kemaslahatan umat, dapatlah kita menjalankan semua hal, baik itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.